Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Nuwasil darsana, kita lanjutkan kembali dars kita dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, fikih ringkas dari kitab Al-Fiqhul Muyassar yang ditulis oleh beberapa para ulama. Dan yang terakhir kita membahas poin yang ketiga dari pembahasan yang kelima, yaitu qassu syarib wa ihfa'uhu, mencukur, membersihkan atau merapikan kumis. Kemudian dalam poin yang ketiga ini penulis juga menerangkan kepada kita hukum lain yang tidak tersebutkan di dalam hadis atau tidak disebutkan di dalam hadis oleh Nabi SAW, tetapi karena ada kaitannya dengan kumis, maka beliau pun menyebutkan hal tersebut di dalam pembahasan ini, yaitu hukum memotong atau membiarkan jenggot. Telah disebutkan beberapa hadis oleh penulis kitab dari hadis-hadis Nabi SAW sahih yang memerintahkan kita atau melarang kita untuk mengambil jenggot yang telah tumbuh. Di antaranya adalah hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim pada nomor 260, di mana Nabi SAW bersabda, "Juzzu asy-syawariba wa arkhu al-liha atau al-luha wa khaliful majus." Cukurlah kumis kalian, biarkanlah jenggot kalian tumbuh. Ini fi'il amr, arkhu fi'il amr, dan merupakan salah satu dari kaidah dalam ilmu usul tafsir, dan itu juga dibahas di dalam ilmu usul min ilmi al-usul, adalah al-amru bisyai' nahyun an dhiddihi. Al-amru bisyai' nahyun an dhiddihi. Ini kaidah penting untuk diketahui oleh talibul ilm. Al-amru bisyai' nahyun an dhiddihi. Perintah terhadap sesuatu merupakan larangan dari lawannya. Tatkala Allah dan Rasulnya memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu, maka kandungan perintah tersebut adalah larangan melakukan lawan daripada sesuatu tersebut. Tatkala Nabi SAW memerintahkan kita untuk membiarkan jenggot tumbuh, maka maknanya adalah larangan untuk memotong atau mengambilnya. Wa khaliful majus, serta selisihlah kaum Majusi yang tidak mau mencukur kumis mereka dan memotong daripada jenggot mereka. Hadis kedua yang disebutkan oleh penulis adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari pada nomor 500 atau 5892, dan Al-Imam Muslim pada nomor 258 dengan lafaz Al-Imam Al-Bukhari. Nabi bersabda, "Khaliful musyrikin waffirul luha wa ahfus syawarib." Selisihilah oleh kalian kaum musyrikin dengan cara membiarkan jenggot yang telah tumbuh dan mencukur atau membersihkan kumis. Sebagian para ulama ada yang menyebutkan bahwa hadis yang menerangkan tentang perintah membiarkan jenggot yang telah tumbuh atau larangan mengambilnya adalah hadis yang mutawatir. Dan perlu diketahui terkait jenggot ini, yang ada adalah perintah untuk membiarkannya, atau dengan makna lain larangan mengambilnya tatkala telah tumbuh, bukan perintah untuk menumbuhkannya bagi orang yang belum memiliki jenggot. Jadi tiada perintah dan tiada anjuran seorang yang belum punya jenggot dengan sengaja menumbuhkan jenggot. Nah, saya tidak menyatakan tidak boleh, tetapi secara dalil tiada perintah atau anjuran. Yang ada adalah perintah membiarkannya jenggot yang telah tumbuh atau larangan mengambilnya tatkala telah tumbuh.
Jadi bagi yang belum punya jenggot, ya nasib, ya tidak perlu beli produk ini produk itu atau memberikan buah pala agar tumbuh. Nah, tiada perintah untuk hal demikian. Baik, berikut ini saya akan bacakan dari kitab Adillatul Tahrim Halqil Lihyah, dalil-dalil yang menerangkan haramnya mencukur jenggot. Akan saya bacakan apa yang diuraikan oleh penulis kitab ini, beberapa ucapan ulama yang menerangkan kepada kita bahawa 4 mazhab sepakat hal ini diharamkan, agar kita semakin yakin tentang hukum ini. Dan yang berikutnya, agar kita mengetahui duduk permasalahan ini secara ilmiah dan tidak asal menukil dari para ulama terdahulu. Dan sebelum menukil atau membaca pendapat 4 mazhab dalam hal ini, ada beberapa hal yang penting untuk kita ketahui terkait hal ini. Yang pertama, bahawa ayat dan hadis adalah sumber hukum utama di dalam Islam. Ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW adalah sumber hukum utama di dalam Islam. Cabang dari itu adalah ijma' atau qiyas yang membabit. Apabila hal ini telah diketahui, maka tidak boleh seorang meninggalkannya hanya dikarenakan ucapan salah satu dari ulama Islam. Ini adab bersama Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Dan itulah nasihat para ulama terdahulu. Ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menghasung manusia di saat itu untuk melakukan haji dengan nusuk tamattu', dengan haji tamattu', dan kita ketahui model haji ada 3 macam, qiran, ya, dan ifrad serta at-tamattu'. Beliau menyampaikan bahawa Nabi SAW memerintahkan tamattu', dan beliau yang telah melakukan qiran atau ifrad atau qiran berangan-angan dapat melakukannya secara tamattu' andai kata beliau tidak membawa hadi, hewan sembelihan ketika keluar dari Madinah. Maka sebagian manusia di saat itu ketika mendengar perintah atau anjuran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma agar mereka melakukan haji dengan cara tamattu', mereka beralasan bahwa Abu Bakar dan Umar tidak melakukan dengan cara tamattu'. Ya. Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma marah dan menyatakan, yushiku an tanzila alaikum hijaratun minas sama. Aqulu lakum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taquluna qala Abu Bakr wa Umar. Hampir-hampir saja, yushik ini min af'ali al-muqarabah. Hampir-hampir saja turun batu dari langit kepada kalian. Aku sampaikan kepada kalian hadis Nabi SAW, lantas kalian mengkalternya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Ini menerangkan kepada kita bahawa apabila seorang telah mengetahui sebuah ayat atau hadis Nabi SAW, tidak boleh ia meninggalkannya karena ucapan salah satu dari ulama Islam, apalagi mempertentangkan atau menyalahkan ayat dan hadis demi ucapan para ulama. Bentuk menyalahkannya baik secara tersurat ataukah secara tersirat. Dan di antara ucapan Al-Imam Syafi'i yang masyhur dalam hal ini adalah ucapan beliau di dalam kitabnya Ar-Risalah. Beliau menyatakan, laqad ajma'an nas ala annahu man istabanat lahu sunnatur Rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakul lahu an yada'aha liqauli ahadi minan nasi kainan man kan. Sungguh seluruh ulama Islam sepakat bahawa barang siapa yang telah jelas kepadanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh baginya meninggalkannya karena ucapan salah satu dari manusia kainan man kan, siapapun orang tersebut. Juga di antara ucapan beliau yang masyhur, idza ra'aitum fi kitabi ma yukhalifu al-Qur'an was sunnah fadribu 'ala al-ha'id. Jika kalian melihat ada sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah,
di dalam kitabku, maka bantinglah ucapanku ke tembok. Juga semakna ini adalah ucapan beliau, apabila kalian melihat ucapanku menyelisih Al-Quran, maka tinggalkan ucapanku demi Al-Quran. Jika kalian melihat ucapanku bertentangan dengan hadis Nabi, maka tinggalkanlah ucapanku demi hadis Nabi. Dan jika engkau melihat ucapanku bertentangan dengan ucapan para sahabat Nabi SAW, maka tinggalkanlah ucapanku demi ucapan mereka para sahabat Nabi SAW. Hal yang serupa juga ucapan Imam Malik, Imam Abu Hanifah sebelumnya, dan Al-Imam Ahmad. Untuk mengetahui ucapan mereka dalam hal yang seperti ini, dalam menerangkan prinsip yang mulia ini lebih sempurna, dapat dibaca Muqaddimah Sifat Salat Nabi Syekh Albani rahimahullahu ta'ala. Di awal kitab beliau tersebut, beliau menukilkan beberapa ucapan Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, dan Al-Imam Ahmad yang menerangkan kepada kita kewajiban mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman mereka para sahabat Nabi, dan tidak boleh meninggalkannya karena ucapan para ulama Islam, serta tidak boleh mengikuti atau membeu kepada ucapan para ulama Islam yang tidak diketahui akan dalil atau landasannya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kitab nomor 2 yang juga bagus dan dekat untuk dibaca adalah kitab yang berjudul Ahammiyatul Inayah Bil Qur'ani wal Hadith wal Fiqh. Pentingnya memberikan perhatian kepada Al-Quran, hadis, dan ilmu fikih. Karya Syekhul Syuyukh Muhaddithul Asr, Syekhul Madinah wa Muftiha Syekh Abdul Muhsin bin Abbad hafizahullah ta'ala. Nah, kemudian poin yang berikutnya yang perlu diketahui sebelum saya bacakan pendapat ulama mazhab dalam hal ini, bahwa yang terpandang dari pendapat atau ucapan yang dinukilkan dari mazhab yang ada, baik 4 mazhab ataukah yang lainnya, adalah pendapat atau nukilan yang masyhur dari mereka. Karena mereka ulama mazhab memiliki banyak murid, maka nukilan yang dianggap, yang terpandang dari nukilan-nukilan yang ada adalah nukilan yang masyhur, bukan nukilan yang syadz. Dikatakan di dalam kitab Hasyiyah Ad-Durdain, kata beliau, wal fatwa innama takunu bil qawl al masyhur aw al rajih min al mazhab. Fatwa itu diambil dari ucapan yang masyhur atau ucapan yang kuat dari suatu mazhab. Artinya apabila ada beberapa nukilan atau beberapa pendapat yang dinisbatkan kepada suatu mazhab, baik mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Thawri, Laythi, ya, ataukah yang lainnya, maka yang dipandang dari penisbatan tersebut adalah penisbatan yang masyhur di kalangan ulama mazhab yang muhaqqiqun, yang mu'tabar, atau yang kuat dari pendapat mazhab tersebut, yang kuat dikarenakan dalil-dalilnya atau karena nukilan-nukilan ulama yang muhaqqiqun dalam mazhab tersebut. Wa ammal qawlu syadz wal marjuh fala yufta bihima. Adapun ucapan yang syadz, yang menyelisihi mayoritas ulama yang ada di dalam mazhab tersebut, atau pendapat yang marjuh, yang lemah, maka tidak boleh seorang mengeluarkan fatwa atas dasar pendapat tersebut. Wala yajuzul amalu bihima, dan tidak boleh seorang mengamalkan ucapan yang syadz atau yang marjuh. Syadz yang menyelisih mayoritas ulama dalam hal tersebut yang nyeleneh, dan marjuh adalah sesuatu yang lemah. Kemudian kata penulis kitab Adillatu Tahrimi Haqqil Lihya, wala syakka anna i'timad al-aqwal ad-dha'ifah fil madahib رغم مخالفتها للدليل الصحيح احتجاجا بأن الخلاف في الفروع يتسامح فيه مطلقا لا شك أن هذا يفتح باب الشر وفتنة على المسلمين يتعسر إغلاقه. Ini sangat penting ya, dan sangat jarang kaidah ini disampaikan ya, di dalam dunia pendidikan. Kata penulis,
tidak diragukan lagi. Ya. Sebenarnya ini adalah syubhat. Ya. Sebuah syubhat yang sering kita dengar di dunia dakwah atau dunia pendidikan Islam. Ya. Atau yang dinisbatkan ke dalam Islam. Maka ucapan Syekh berikut ini adalah bantahan terhadap syubhat tersebut. Kan seringkali kita mendengar, ya yang penting ada khilaf di sini kok. Ada kok ulama yang berpendapat demikian. Ya. Maka kata Syekh, tidak diragukan lagi mengikuti atau berpegangan kepada pendapat-pendapat yang lemah di dalam suatu mazhab, sekalipun pendapat dari mazhab tersebut menyelisih dalil yang sahih dengan alasan bahwa khilaf dalam masalah furu' adalah sesuatu yang hendaknya kita saling berlapang dada mutlakon secara umum tanpa ada ketentuan atau rinciannya. Secara umum dia katakan khilaf dalam bab furu' hendaknya kita saling berlapang dada mutlak tanpa memperhatikan bentuk khilaf tersebut mu'tabar ataukah tidak. Kata beliau, la syaka anna hadza yaftah bab syarrin wa fitnah. Kaidah yang seperti ini tidak diragukan lagi akan membuka pintu kejelekan dan fitnah terhadap kaum muslimin, yata'assaru ighlaquh, yang akan sulit untuk ditutup. Sehingga ada ucapan ulama yang masyhur dalam bab ini, dan ini kaidah yang patut dan layak dicatat dengan tinta emas, ditulis dengan tinta emas. Para ulama menyatakan walaysa kullu khilafin jaa mu'tabara illa khilafun lahu hazzun minan nadhari. Tidak semua khilaf itu jaa mu'tabar, terpandang, teranggap. Illa khilafun lahu hazzun minan nadhari, kecuali suatu khilaf, suatu pendapat yang ada sisi ilmiahnya. Ya. Dia berpendapat dengan suatu pendapat karena ada suatu hadis yang dia anggap itu sahih menurutnya. Menurutnya hadis-hadis tersebut memenuhi syarat-syarat kesahihan atau hasan suatu hadis. Sementara ulama lain berpendapat hadis tersebut dhaif dan itu dalam bab furu', maka ini masih lahu haqqun minan nadhari, masih mu'tabar. Maka Syekh bin Baz menyatakan khilaf masalah kunut pada salat subuh atau tidaknya ini masih khilaf yang mu'tabar, karena mereka yang berpendapat kunut pada salat subuh menganggap hadisnya sahih, sementara ulama yang lainnya menganggap tidak sahih. Oleh karenanya fatwa Syekh bin Baz bahwa seorang makmum apabila dia di belakang imam yang kunut, hendaknya dia kunut apabila menimbulkan fitnah, dan jika dia tidak kunut juga tidak mengapa. Fatwa Lajnah Daimah juga demikian, Syekh Muhammad Utsaimin juga demikian, Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali juga demikian. Jelas ya? Apabila menimbulkan fitnah maka sangat dianjurkan untuk dia mengikutinya. Tapi kalau tidak menimbulkan fitnah, maka kata Syekh bin Baz tidak mengapa dia tidak mengikutinya. Jelas? Karena ini masih khilaf mu'tabar. Contoh khilaf mu'tabar yang lain adalah membacakan Yasin kepada orang yang sedang sakaratul maut, bukan kepada orang yang sudah mati. Jelas? Kepada orang yang sakaratul maut, hampir mati. Ini pendapat jumhur. Di antara yang menguatkannya adalah Syekh Shalih Al-Fauzan di masa ini dalam kitabnya Al-Mulakhas Al-Fiqhi. Kenapa? Karena mereka menganggap hadis Nabi yang berbunyi Iqra'u mutakum Yasin, bacakanlah surat Yasin kepada orang yang hampir mati di antara kalian. Makna mauta di sini adalah orang yang hampir mati di antara kalian. Demikian pula yang diterangkan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Ya. Mereka menganggap ini hadis adalah hadis yang sahih, sementara fuqaha lainnya berpendapat itu hadis yang tidak sahih. Dan jawaban atau pegangan mereka tentang sahihnya suatu hadis tersebut masih memiliki sisi ilmiahnya secara kaidah ilmu hadis. Maka yang seperti ini masih mu'tabar. Tetapi kata Syekh, tidak semua khilaf menjadi mu'tabar. Apabila kapan suatu khilaf itu tidak mu'tabar, di sini Syekh tidak menerangkan secara rinci, tapi diterangkan oleh para ulama selain beliau dalam kitab-kitab fikih, ya, baik dalam kitab usulul fiqh ataukah yang lainnya. Yaitu apabila pendapat tersebut menyelisihi nas minad dalil. Nas minad dalil huwa ma la yahtamilu ghairah. Menyelisih suatu dalil yang bunyinya gamblang jelas yang tiada kemungkinan lain.
Sebagai contoh, pendapat Imam Abu Hanifah bahawa bolehnya seorang wanita nikah tanpa wali. Ini khilaf yang tidak muktabar. Kenapa? Karena menyelisihi nas dari hadis Nabi SAW yang berbunyi la nikaha illa biwali. Tiada nikah kecuali dengan wali. Ini nas namanya. Tidak semua dalil bunyinya nas. Ya, dalil yang paling tinggi dari ayat dan hadis adalah yang berbunyi nas. Di bawah nas adalah zahir. Nas adalah ma la yahtamilu ghairah, yang bunyinya itu tiada kemungkinan lain. Gamblang, jelas, tidak bisa ditarik ke sana ke sini. Di bawahnya adalah zahir. Zahir yang nampak, yang tersurat darinya, tetapi masih ada kemungkinan makna lain, tetapi kemungkinan makna lain tersebut lebih lemah dari yang tersurat darinya padanya. Baik. Maka khilaf yang seperti itu tidak mu'tabar. Contoh lagi dalam masalah musik, juga khilaf yang tidak mu'tabar. Kenapa? Karena menyelisih nas dari ayat wa minan nasi atau menyelisih ayat yang ditafsirkan dengan kesepakatan para sahabat Nabi. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadis. Tafsirkan oleh para sahabat adalah musik, dan nas dari hadis Nabi yang mengharamkan musik dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan selainnya. Lebih dari itu, menyelisihi ijma' para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in serta ulama Islam sepanjang zaman. Ya. Di masa Imam Ahmad, di masa Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, bukan hanya 4 mazhab saja yang sepakat, tapi seluruh ulama Islam tiada yang menyelisih tentang haramnya hukum musik. Maka yang berpendapat bolehnya dikatakan khilaf tersebut khilaf yang tidak mu'tabar. Ya. Kenapa? Karena menyelisih nas atau ijma'. Nah, contoh lainnya khilaf yang tidak mu'tabar adalah pendapat sebagian orang yang berpendapat bolehnya memberontak atau mencela penguasa yang muslim dengan alasan dia zalim atau tidak adil. Ya. Karena menyelisih ayat dan hadis yang bunyi nas dalam hal itu serta ijma'nya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in serta ulama Islam yang datang setelah mereka, yang dapat dilihat di dalam kitab-kitab aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, seperti dalam kitab Asy-Syari'ah, Syarah I'tiqadi Ahli Sunnah Al-Lalkai, Ushul Sunnah Imam Ahmad, Syarh Sunnah Al-Imam Al-Baghawi dan lain-lainnya dari kitab-kitab aqidah. Ini poin penting jemaah. Hal ini perlu ditanamkan baik-baik, karena tidak sedikit dari sebagian orang-orang yang tadinya belajar menuntut ilmu agama semangat menerapkan sunnah Nabi yang dia tadinya yakin seyakin-yakinnya itu sesuatu yang Nabi perintahkan seperti jenggot, itu sesuatu yang Nabi larang seperti isbal. Justru setelah 15 tahun dia ikut kajian sunnah, menghilangkan sunnah itu dengan alasan ini masalah khilafiyah kok, ini bukan sesuatu yang pondasi, ini bukan sesuatu yang prinsipil, bukan sesuatu yang mengeluarkan seorang dari sunnah kok, dan seterusnya. Ya. Oleh karenanya seorang ulama sahabat Nabi yang bernama Hudzaifah menyatakan, iyyaka wa talawun fid din, haqqud dalalah an ta'rifa ma kunta tunkir wa an tunkir ma kunta ta'rif. Kesesatan yang sesungguhnya adalah tatkala engkau mulai menganggap ma'ruf sesuatu yang dulunya engkau menganggapnya mungkar, dan engkau mulai menganggap mungkar sesuatu yang dulunya engkau menganggapnya itu ma'ruf. Setelah itu beliau menyatakan wa iyyaka wa talawun fid din. Ucapan beliau ini menerangkan sebab terjadinya ucapan yang beliau sebutkan sebelumnya yang di atas tadi. Kata beliau wa iyyaka wa talawun fid din. Jauhilah olehmu, wa iyyaka artinya dia isim fi'il nahi. Isim fi'il amr bermakna ijtanib. Iyyaka wa talawun fid din. Jauhilah olehmu sikap berbasa-basi, bunglon, warna-warni dalam agama. Fa inna dinallahi wahid. Karena agama Allah itu satu. Ya. Tidaklah ada orang yang jatuh kepada kesesatan tadi, dia menganggap sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang dulunya dianggap ma'ruf sekarang dia anggap mungkar, atau sesuatu yang dulunya dianggap mungkar sekarang dia anggap ma'ruf tanpa alasan syar'i, bukan karena suatu dalil yang telah dia ketahui, tetapi dikarenakan talawun. Inilah yang disebut dengan haqqub ad-dalalah, haqqub dalalah, dan sebabnya adalah at-talawun fid din. Nah, berikut ini pendapat 4 mazhab dalam bab ini. Yang pertama mazhab Hanafi.
Selalu ketika mereka menukilkan pendapat 4 mazhab, mereka awali dengan mazhab Hanafi, karena ini mazhab yang lebih duluan. Abu Hanifah, setelah itu Imam Malik, setelah Imam Malik Imam Asy-Syafi'i, setelah Imam Asy-Syafi'i adalah Imam Ahmad. Di dalam kitab Ad-Dur Al-Mukhtar yang merupakan kitab fikih Hanafi, ya, dikatakan wa yuhram 'ala ar-rajul qat'u lihyatihi, haram bagi seorang lelaki memotong jenggotnya. Ya. Wa sarha fi nihayah, dan lebih jelas lagi dalam kitab An-Nihayah disebutkan biwujubi qat'i ma zada 'ala al-qiblah wa amma al-akhdhu minha wa hiya duna dhalik kama yaf'alu ba'd al-magharibah wa mukhannathatu ar-rijal falam yubihu ahad wa akhdhu kulliha fi'lu yahudil hind wa majusil a'ajim. Mohon maaf kalau sedikit keras karena saya hanya menerjemahkan. Di dalam kitab An-Nihayah lebih jelas lagi disebutkan, ini pendapat sebagian ulama, wajib mengambil jenggot yang lebih dari 1 genggam. Ini khilaf kalau setelah 1 genggam. Jelas ya, kalau setelah 1 genggam. Itu nanti akan kita bahas. Wa ammal akhdhu minha, adapun mengambil minha jenggot wahyaduna dzalik, kurang dari 1 genggam. Jenggotnya belum lebih dari 1 genggam. Dia potong seperti yang ini merupakan kebiasaan orang-orang barat, wa mukhannatsatur rijal, dan laki-laki bencong. Bahasa siapa? Bahasa ulama. Falam yubihu ahad, perbuatan yang seperti ini tidak ada satupun ulama yang membolehkannya. Ya. Jadi ulama dahulu menganggap orang yang mengambil jenggot yang belum lebih dari 1 genggam itu perbuatan orang barat, wa mukhannatsatur rijal, lelaki-lelaki yang bencong. Siapa yang berkata? Madhab Hanafi. Madhab Hanafi. Wallahu alam. Akankah ada yang berani menuduh Imam Abu Hanifah telah mengikuti madhab Wahabi? Wa akhdhu kulliha fi'lu yahudil ins, dan mencukur seluruhnya. Kalau tadi enggak seluruhnya, tetapi dia cukur dalam keadaan belum lebih dari 1 genggam dan juga tidak habis secara keseluruhan. Kalau dia mencukur secara keseluruhan, itu menyerupai perbuatan Yahudi yang ada di Hindia dan Majusi dari non-Arab. Lebih gawat lagi. Allahul musta'an. Dan kita sedang bahas hukum ya, bukan sedang membahas individu manusia yang melakukannya. Adapun kalau kita melihat ada orang yang melakukannya, ya, maka kewajiban kita adalah menasihatinya secara 4 mata dengan santun, hikmah, dan kita tidak boleh menganggap diri kita lebih baik daripada dia. Bisa jadi dia memiliki ibadah yang tidak kita miliki. 6. Wa mithlu dzalika, dan ucapan yang seperti ini fi aktsari kutubil Hanafiyah, di kebanyakan kitab-kitab fikih Hanafi seperti Fathul Qadir, Syarah Az-Zailai, Al-Kanz. Jelas ya? Sekarang mazhab Maliki. Qala fi Tamhid, di dalam Tamhid dikatakan, Tamhid kitabnya Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Beliau dari Maroko, hidup pada abad ke-4. Di abad ke-4 ada 2 ulama besar. Satunya di Maroko, satunya di Masyriq. Masyriq di mana? Irak dan sekitarnya. Kalau dari Maroko Imam Ibnu Abdul Bar namanya. Kalau dari Masyriq namanya siapa? Allah, saya juga jadi lupa lihat Farid nih. Lihat yang punya yang nulis Iqtidha al-ilmi al-amal, Al-Khatib Al-Baghdadi. Ya, ini 2 ulama besar di masa itu. Di Marokonya Ibnu Abdul Bar, di Masyriq di bagian timur adalah Al-Imam Al-Baghdadi. Imam Ibnu Abdul Bar merupakan ulama terpandang dalam mazhab Maliki, menyatakan wa yuhram halqul lihyah, haram mencukur jenggot. Siapa beliau? Ibnu Abdul Bar di abad ke-4. Adakah yang berani menyatakan beliau sudah mulai terpengaruh atau membelot kepada mazhab Wahabi? Belum ada Wahabi di masa itu. Ya, di abad ke-4. Kalau dikatakan beliau pengaruh Syekhul Islam datang pada abad ke-8. Ya, Syekh Muhammad Abdullah abad ke-12. Ini di abad ke-4. 400 Hijriah di Maroko, bukan dari Saudi Arabia. Ya.
Kata beliau, wala yaf'alu illa al-mukhannathuna minar rijal. Dan sungguh tiada yang mengambil jenggot yang telah tumbuh kecuali para bencong dari kaum lelaki. Siapa yang berkata demikian? Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Baik. Wa qala al-'allamah ad-Dasuqi fi hasyiyati ala syarh Khalil. Al-'allamah Dasuqi dalam penjelasan beliau terhadap kitab Syarah Khalil menyatakan wa yuhram 'ala ar-rajul halqu lihyatihi aw syaribihi wa yu'addab fi'lu dhalik. Wa yu'addab fa'ilu dhalik. Haram seorang mencukur jenggotnya secara habis dan mencukur kumisnya secara habis. Ini memang mazhab Maliki terkait masalah kumis. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa mencukur kumis secara habis haram. Tapi itu telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa terkait kumis afdalnya adalah mencukur, bukan menggunting, memotong, merapikan, memendekkan, bukan mencukur. Tetapi kalau dia mencukurnya tidak dikatakan haram atau makruh karena tiada larangannya, tetapi dia telah meninggalkan sesuatu yang lebih afdal. Kata beliau, haram wa yu'addab fa'ilu dhalik. Dan orang yang mencukur jenggot harus diberikan sanksi oleh negara. Siapa yang berkata demikian? Al-Imam Al-'Allamah Dasuqi, seorang ulama mazhab Maliki. Negara harus memberikan sanksi kepada para lelaki yang mencukur jenggotnya. Ya, tentunya daulah Islam ya kalau menegakkan Islam. Kemudian Al-Imam Al-Qurtubi, seorang ulama tafsir yang terkenal, memiliki tafsir Al-Qurtubi. Beliau menyatakan la yajuzu halqul lihya wala natfuha wala qassuha. Tidak boleh mencukur jenggot, tidak boleh mencabutnya, natfu, wala qassu, dan tidak boleh memendekkannya, di-upgrade biar enggak nampak kali, biar lebih fashion, di-upgrade. Ya, jadi kalau ke masjid menampakkan itu jenggot sunnah, begitu gaul sama kawan-kawan yang gaulnya menampakkan itu jenggot fashion, bukan jenggot sunnah. Ya, ini syabab sunnah ala akhir zaman. Ya. Hadanallahu iyyahum. Wa qala al-Khattab fi syarh al-Mukhtasar wa halq al-lihya la yajuz. Mencukur jenggot adalah sesuatu yang tidak boleh. Dan banyak lagi ucapan-ucapan ulama Maliki yang serupa dengan ini. Dan Al-Imam Ibnu Abdul Bar, beliau adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Maliki. Sebagaimana Al-Imam Baihaqi adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Syafi'i. Abi Syuja', Imam Nawawi, ini adalah ulama-ulama yang mu'tamad di dalam fikih Syafi'i. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Qudamah adalah ulama yang mu'tamad dalam fikih Hambali. Maka Ibnu Abdul Bar adalah ulama yang paling mu'tamad dalam bab dalam fikih Maliki. Dan itu pula yang ditegaskan oleh Imam Malik di dalam Muwatta'nya. Baik. Berikut ini mazhab Asy-Syafi'i. Mari kita simak mazhab Syafi'i, ya. Kata Syekh Ahmad bin Qasim Al-Abadi di akhir pembahasan Al-Aqiqah dari hasyiah beliau terhadap Tuhfatul Muhtaj bi Syarh Al-Minhaj li Sadati Syafi'iyah, qala Ibnu Rif'ah fi Hasyiatil Kafiyah, innal Imam Syafi'i qad nassa fil Sesungguhnya Imam Syafi'i telah menegaskan di dalam Al-Um. Kalau antum melihat ada ucapan nassal Imam Ahmad dalam bab ini, jangan antum terjemahkan nas dari Imam Ahmad. Sebagian orang ada yang bingung, nas Imam Ahmad, nas dalil. Oh, maksud Ahmad di sini Nabi Muhammad, nama lain dari Nabi Muhammad. Ini keliru. Maksudnya nassal Imam Ahmad, nassal Imam Syafi'i, nassal Imam Malik, maksudnya berucap dengan ucapan yang jelas, tegas, gamblang. Jelas ya? Tegas ya. Imam Syafi'i telah menegaskan dalam kitab ala tahrimi halqi lihyah, bahwa mencukur jenggot hukumnya haram. Siapa yang menegaskan demikian? Imam Syafi'i. Wa kadzalika nass Az-Zarkashi, wal Halimi في شعب الإيمان وأستاذه القفال الشاسي في محاسن الشريعة على تحريم حلق اللحية. Demikian pula ulama Syafi'i lainnya seperti Zarkashi, Al-Halimi, dan guru beliau Asy-Syasi dalam kitabnya Mahasin Syariah menegaskan haramnya mencukur jenggot. Wa qala Al-Azra'i,
Dan Al-Imam Al-Adhra'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i, menyatakan as-shawab tahrimu halqiha jumlatan li ghairi illatin biha. Yang benar dalam mazhab Syafi'i adalah haramnya mencukur jenggot secara umum tanpa penyakit yang ada pada beda. Kalau ada penyakit atau suatu kondisi mengharuskan dia mencukur jenggot. Nah, jadi kalau ada yang menukilkan, oh kita Syafi'i, kalau dalam Syafi'i hukumnya sunnah nyan sebagian Syafi'iyah hai tengku mutuah. Itu pendapat sebagian Syafi'iyah, dan itu pendapat yang tidak benar, kata Imam Al-Adhra'i, ulama besar dalam mazhab Syafi'i. Kalau ada yang menisbatkan hukum jenggot, mencukur jenggot makruh atau boleh dalam mazhab Syafi'i, itu penukilan yang tidak benar. Siapa yang menegaskan demikian? Al-Imam Al-Adhra'i. Andai kata ada ulama yang dinisbatkan ke Syafi'iyah, ya, maka itu pendapat yang tidak benar. Dan perlu diketahui, pendapat Syafi'iyah belum tentu sama dengan pendapat Imam Syafi'i. Ya. Syafi'i adalah ulama-ulama yang datang setelah Imam Syafi'i yang mengikuti usulnya imam atau murid-murid Imam Syafi'i dalam beristinbat. 6. Wa nahwu fi hasyati Syarwani 'ala al-kitabil madhkur. Ya. Ini perlu diketahui. Kemudian diluruskan oleh Syekh, di sana ada ucapan Imam Nawawi atau Rafi yang sebagian orang memahaminya, menjadikannya sebagai alasan bahwa mencukur jenggot hukumnya makruh, karena Imam Nawawi dan Rafi pernah mengucapkan wa yukrah halqul lihyah, dimakruhkan mencukur jenggot. Maka dijawab oleh ulama besar Syafi'i yang bernama Ibnu Rif'ah bi anna Syafi'i radhiyallahu anhu nassa fil ala tahrim. Imam Syafi'i tidak menyatakan makruh, justru beliau menggunakan kata haram terkait mencukur jenggot. Maka yang terpandang adalah apa yang ditegaskan oleh Imam Syafi'i dalam kitab bukan apa yang ditulis oleh ulama Syafi'i dalam kitab-kitab fikih. Wa qala al-Adhra'i, dan al-Imam Adhra'i menyatakan as-shawab, yang benar dalam mazhab Syafi'i adalah tahrimu halqiha jumlatan li ghairi illatin biha, adalah haramnya mencukur jenggot secara umum tanpa penyakit yang ada padanya. Jelas ya? Kemudian bisa dijawab lagi bahwa terkadang sebagian ulama menggunakan kalimat makruh tapi yang mereka maksud dengannya adalah haram, seperti penggunaan Al-Quran wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah memakruhkan kefasikan dan kemaksiatan kepada kalian, seperti juga firman Allah dalam surat Al-Isra setelah Allah menyebutkan larangan membunuh, berzina, memakan harta anak yatim, curang dalam timbangan, bersikap sombong. Kemudian di akhir halaman tersebut Allah menyatakan kullu dzalika kana sayyi'uhu 'inda rabbika makruh. Semua itu adalah sesuatu yang makruh di sisi Rabbmu, yakni sesuatu yang dibenci karena keharamannya. Wa qad naqala Syekh Ismail Al-Ansari. Syekh Ismail Al-Ansari menukilkan Anil Ghazali dari Imam Ghazali, wan Nawawi rahimahumullah wa ghairahuma, dari Imam Ghazali, Nawawi dan selain mereka berdua, annahum qalu, bahwa mereka menyatakan wa nadfuha fi awali nabatiha tushbih bil murt. Mencabut jenggot di awal tumbuhnya biar enggak langsung banyak, dari awalnya langsung dicabut biar enggak tumbuh lagi, karena kalau dicabut kan mati akarnya. Ini menyerupai murdan. Murdan itu anak laki-laki kecil yang menyerupai wanita, alias agak wanitaan. Wa minal munkaratil kibar, dan termasuk kemungkaran yang besar. Wa qala al-'allama Abu Syamah. Nah, ini juga salah satu ulama besar dalam mazhab Syafi'i, ulama yang sangat terkenal dalam fikih Syafi'iyah, Abu Syamah rahimahullah. Perhatikan ucapan Imam Abu Syamah. Kata beliau, wa qad hadatha qaumun yahliquna luhahum wa huwa ashaddu mimma nuqil 'anil majus annahum kanu yaqussunaha. Sekarang sudah mulai ada sebagian kaum yang mencukur habis jenggot mereka. Perbuatan ini lebih parah daripada perbuatan Majusi di masa Nabi, karena Majusi di masa itu hanya memotong jenggot mereka, bukan mencukur sampai habis. Itu saja sudah diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berkata demikian Abu Syamah. Wallahu alam. Akankah ada yang berani menuduh Imam Abu Syamah sudah mulai membelot kepada mazhab Wahabi, ya, ataukah tidak ada?
Dan ini bisa dilihat dalam kitab Ghidha'ul Albab, Ghidha'u al-Albab yang merupakan fikih Syafi'i. Berikut ini mazhab Hambali. Sudah dan sudah baik. Mazhab Hambali karena sudah adzan, ya, sesuatu yang jelas dalam bab ini, ya, lebih jelas lagi. Ya, adalah keharamannya. Baik. Jadi 4 mazhab pun sepakat tentang keharaman ya, mencukur jenggot. Namun secara ilmiah para ulama membahas apakah mencukur jenggot itu dosa besar ataukah dosa kecil. Yang rajih dalam bab ini tidak dikatakan dosa besar kalau mencukurnya saja tanpa ada faktor atau kemungkaran lainnya yang menyertainya. Dan ini pendapat yang dikuatkan oleh sebagian para ulama, dan ini pula yang dikuatkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin ketika ditanyakan dalam hal ini. Ya, karena suatu dosa itu dikatakan dosa besar, ada kriteria khusus padanya, seperti penyebutan laknat kepada pelakunya, penyebutan Nabi berlepas diri darinya. Tapi jika ada faktor lain, unsur perendahan terhadap jenggot, atau dia sangat menyerupai wanita, wajahnya bisa menimbulkan fitnah buat kaum laki-laki, ini bisa menjadi dosa besar. Tapi dari sisi mencukur jenggot itu sendiri, ya memang khilaf di antara ulama, yang kuat bukanlah dosa besar. Kenapa saya bahas ini? Perlu diketahui bukan untuk memperemehkan hukum agama. Hukum agama semuanya besar, tidak ada yang kecil. Setiap sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya, kata Nabi, fajtanibu, jauhilah oleh kalian, tanpa kita perlu bertanya itu besar ataukah kecil. Tapi secara ilmiah kita bahas agar kita tidak kaku di dalam menyikapi hal yang seperti ini. Karena ada sebagian orang yang sampai membawa hal ini ke dalam prinsip dakwah dan mengeluarkan seseorang dari sunnah hanya dalam hal ini. Oleh karenanya ada seorang syekh besar di Saudi Arabia yang luar biasa keilmuannya. Ya, beliau memotong atau merapikan jenggotnya. Maka ada seorang syekh di tetangga Saudi Arabia mengkritik dan mentahdirnya secara umum karena perbuatan beliau ini. Maka tahdir ini ditanyakan kepada Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah, salah satu dari gurunya Syekh Rabi, salah satu dari gurunya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Beliau menyatakan, Syekh fulan yang kamu katakan mencukur jenggotnya adalah seorang ulama salaf, berada di atas aqidatus salaf, mengajak kepada tauhid, mengajak kepada sunnah. Amma akhdhuhu lihyatahu fa hadha syai'un akhar. Adapun dia mengambil jenggotnya, maka ini urusan lain. Artinya ini adalah kekeliruan, kesalahan antara dia dengan Allah Jalla wa Ala. Maka para ulama tidak pernah mempermasalahkan orang yang mencukur jenggotnya dari si membantah kepadanya. Tapi yang mereka bantah adalah orang yang mengkaburkan hukum jenggot. Ya. Paham ya? Maka kita lebih lembut, sikap kita lebih lembut kepada orang yang mendengar musik, tapi dia tidak menyuruh, membolehkan atau mengkaburkan hukumnya, ketimbang orang yang mungkin dia bukan pemusik, dai, ustaz, tetapi membolehkan hukum musik karena sudah berkaitan dengan hukum sudah. Bukan sekedar antara dia dengan Allah Jalla wa Ala. Adapun maksiat yang dilakukan oleh setiap orang yang dia melakukannya antara dia dengan Allah, atau dia melakukannya karena mungkin masih kena syubhat atau belum tahu, kewajiban kita adalah menasihatinya dengan hikmah dan tidak boleh memandang dia dengan pandangan rendah. Bisa jadi dia mati dalam keadaan husnul khatimah, sementara kita naudzubillah suul khatimah. Ya. Atau dia memiliki ibadah-ibadah yang tidak kita ketahui, yang ibadah tersebut tidak kita miliki. Tapi yang kita bahas adalah kaidah umum, atau orang yang mengkaburkan hukum Islam yang sudah jelas. Nah, wallahu alam bisawab. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada malam yang berbahagia ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.